Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Fikri Farihin MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan, dan seluruh rekan-rekan kelas 5 PAIB, semoga selalu semangat dalam mengikuti perkuliahan yang dilaksanakan secara daring atau secara online ini. Pada video kali ini kami membahas sedikit tentang administrasi pendidikan dalam praktek. Jadi ada sebuah asumsi yang mengatakan bahwa semakin baik pendidikan suatu bangsa, semakin baik pula kualitas bangsa itu. Meskipun pada kenyataannya pendidikan mendeskripsikan aktivitas kelompok orang, misalnya guru dan tenaga kependidikan melaksanakan pendidikan untuk orang-orang yang bekerja sama dengan orang-orang yang berkepentingan. Secara perspektif, memberi petunjuk bahwa pendidikan adalah muatan dan arahan pilihan yang telah ditetapkan sebagai wahana pengembangan masa depan anak didik yang tidak terlepas dari keharusan kontrol manusia. Berbicara mengenai administrasi pendidikan dalam praktek, pastilah kita membahas kurikulum, strategi belajar mengajar atau metode pembelajaran, bimbingan dan penyuluhan, dan juga fasilitas pendidikan. Untuk kurikulum, jadi kurikulum itu sebagai salah satu alat untuk mencapai pendidikan. Sekalipun para ahli mempunyai pandangan yang berbeda-beda tentang kurikulum. Ada yang memaknai dalam arti sempit, mengatakan bahwa kurikulum itu adalah kumpulan dari beberapa mata pelajaran. Sedangkan yang berpandangan luas mengartikan kurikulum sebagai keseluruhan pengalaman belajar yang disediakan dan menjadi tanggung jawab sekolah. Terlepas dari pengertian kurikulum itu tadi, kurikulum di Indonesia sendiri mengalami perubahan dan pergantian secara besar-besaran, terutama yang terjadi pada kurikulum rentan waktu kurikulum tahun 1975 sampai kurikulum KTSP pada tahun 2006. Sebelum kurikulum KTSP 2006, ada yang namanya kurikulum berbasis kompetensi atau sering kita sebut dengan KBK. Di mana pada kurikulum ini siswa dituntut untuk memiliki suatu kompetensi yang dihasilkan dari proses pembelajaran di sekolah. Kemudian pada kurikulum KTSP, guru diberikan wewenang untuk melakukan pengembangan kurikulum terutama pada aspek penyusunan silabus dan RPP. Namun dalam pengembangan kurikulum, guru harus berpedoman pada SK dan KD atau kompetensi dasar yang sudah ditetapkan pemerintah. Kemudian berganti lagi kurikulum tahun 2013 atau yang kita sebut dengan K13, di mana perubahan SK atau standar kompetensi menjadi KI atau kompetensi indikator ya di dalam kurikulum. Dan kemudian lebih banyak menggunakan pendekatan pembelajaran secara saintifik dan pengoptimalan semua aspek penilaian baik pada aspek sikap maupun pengetahuan. Kemudian tentang strategi belajar mengajar atau metode pembelajaran. Jadi metode itu adalah cara yang fungsinya untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan. Makin baik metode, makin efektif pula dalam pencapaian tujuan tersebut. Dengan demikian, tujuan merupakan faktor utama dalam menetapkan baik tidaknya penggunaan suatu metode. Nah, dalam hal metode mengajar, guru di sini dituntut untuk kaya akan metode pembelajaran. Mengapa seperti itu? Karena metode yang kurang baik di tangan seorang guru tertentu dapat menjadi metode yang baik sekali di guru lain
Dan juga metode yang baik akan gagal di tangan pendidik yang kurang menguasai teknik pelaksanaannya. Intinya dalam pemilihan metode pembelajaran harus tepat dengan bahan yang akan diajarkan, karena belajar mengajar merupakan kegiatan yang sangat kompleks seperti itu. Kemudian yang ketiga mengenai bimbingan dan penyuluhan. Untuk bimbingan dan penyeluruhan dalam keseluruhan proses pendidikan menyangkut 3 bidang, yaitu bidang pengajaran, administrasi, dan juga bimbingan siswa. Pengajaran sering dipandang sebagai bidang utama karena secara langsung berfungsi membina perkembangan siswa baik dari segi intelektual, fisik, sosial maupun emosional. Administrasi dan bimbingan siswa banyak yang memandangnya sebagai penunjang bagi optimalisasi perkembangan siswa, di mana ketiga bidang tersebut sesungguhnya tidak dapat dipisah-pisahkan. Satu mempengaruhi dan menunjang lainnya, sebab ketiganya diarahkan kepada hal yang sama, yaitu perkembangan siswa secara optimal. Kemudian yang terakhir mengenai fasilitas pendidikan. Fasilitas pendidikan di sini merupakan faktor yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan yang berfungsi memberikan kemudahan-kemudahan baik dari segi siswa maupun guru yang berupa gedung, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan lain sebagainya. Fasilitas pendidikan ini nampak berkembang pesat sekali bila diukur dengan daya tampung yang masih ketinggalan. Mungkin ini yang bisa kami jelaskan. Apabila ada salah kata dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.